Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis tentang bahasa gaul yang digunakan oleh mahasiswa dalam komunikasi sehari-hari. Presentasi ini berjudul Analisis Bahasa Gaul pada Komunikasi Sehari-hari Mahasiswa, Pendekatan Sosiolinguistik dan Analisis Fungsi Bahasa. Nama saya Sarah Mufida, nomor induk mahasiswa 053403113. Pada pendahuluan ini, izinkan saya menjelaskan latar belakang penelitian saya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki berbagai fungsi, mulai dari pemersatu hingga alat komunikasi resmi. Namun dalam praktek sehari-hari, khususnya di kalangan mahasiswa, munculnya variasi bahasa yang disebut bahasa gaul. Bahasa gaul tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi informal, tetapi juga membawa fungsi sosial dan ekspresif yang khas. Dalam penelitian ini, saya mengumpulkan 30 data kata atau frase bahasa gaul yang berasal dari chat WhatsApp, media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta komunikasi lisan di lingkungan kampus. Landasan teori yang saya gunakan adalah fungsi bahasa menurut M.A.K. Halliday yang diterbitkan dalam bukunya Language as Social Semiotic pada tahun 1978. Halliday membagi fungsi bahasa ke dalam 7 kategori. Pertama, fungsi instrumental, yaitu bahasa untuk mempengaruhi orang lain. Kedua, fungsi regulasi, untuk mengatur perilaku. Ketiga, fungsi interaksional, untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Keempat, fungsi personal, untuk mengekspresikan perasaan dan identitas diri. Kelima, fungsi heuristik, untuk mengeksplorasi konsep. Keenam, fungsi imajinatif, untuk menciptakan gaya dan estetika. Ketujuh, fungsi informasional, untuk menyampaikan fakta objektif. Teori ini sangat relevan untuk menganalisis bahasa gaul dalam konteks sosial dan komunikasi sehari-hari mahasiswa. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah observasi dan teknik simak catat. Saya mengamati percakapan di grup WhatsApp kelas, komentar di media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta percakapan lisan di lingkungan kampus. Dari hasil pengamatan, saya mengumpulkan 30 kata atau frase bahasa gaul yang sering digunakan. Data ini kemudian saya klasifikasikan berdasarkan bentuk kebahasaannya. Ada yang berbentuk akronim seperti FOMO, GWS, dan OOT. Ada juga yang berbentuk singkatan atau abreviasi seperti FR dan ANW. Ada pula kata serapan dari bahasa Inggris atau borrowing seperti cring, ghosting, dan slay. Ada juga kreasi baru seperti baper, mager, dan bucin. Terakhir ada variasi kata seperti santuy dan lebay. Sekarang saya akan menjawab masalah penelitian yang pertama, yaitu bentuk kata apa yang paling banyak digunakan berdasarkan data yang terkumpul. Dari 30 kata yang saya analisis, temuan menunjukkan bahwa bentuk kata yang paling dominan adalah borrowing atau serapan dari bahasa Inggris, yaitu sebanyak 9 kata, atau sekitar 30%. Contohnya adalah cring, ghosting, slay, spill, dan risk. Peringkat kedua adalah akronim sebanyak 6 kata atau 20%, seperti FOMO, GWS, OOT, mager, bucin, dan baper. Peringkat ketiga adalah abreviasi atau singkatan sebanyak 5 kata atau 17%, seperti POV, FR, dan ANW. Selain itu ada juga kreasi baru sebanyak 5 kata atau 17%, variasi kata sebanyak 3 kata atau 10%, dan sisanya ada 6% adalah bentuk lain seperti side-eye atau gasken. Kesimpulannya, mahasiswa lebih cenderung menggunakan kata-kata serapan dari bahasa Inggris daripada bentuk lainnya. Masalah penelitian kedua adalah faktor apa yang mempengaruhi remaja memilih menggunakan kata-kata gaul tersebut. Untuk menjawab ini, saya melakukan wawancara singkat kepada 10 responden mahasiswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor terbesar adalah keinginan untuk terlihat lebih keren dan modern, yang disebutkan oleh 8 dari 10 responden. Mereka mengatakan biar gaul dan tidak ketinggalan zaman.
Faktor kedua adalah pengaruh media sosial seperti TikTok dan Instagram. Juga 8 dari 10 responden mengaku sering melihat kata-kata gaul di media sosial, sehingga terbawa dalam komunikasi sehari-hari. Faktor ketiga adalah efisiensi atau lebih singkat dan praktis, disebutkan oleh 7 responden. Mereka mengatakan bahwa kata seperti FR lebih cepat diketik daripada for real. Faktor keempat adalah kebiasaan di lingkungan, disebutkan oleh 6 responden. Faktor kelima adalah untuk mengekspresikan emosi dengan lebih tepat, disebutkan oleh 5 responden. Sebagai contoh, kata kering dianggap lebih pas untuk menyatakan rasa malu atau sakit hati melihat tingkah orang lain dibandingkan kata memalukan. Masalah penelitian ketiga adalah pada konteks apa saja kata-kata gaul paling banyak digunakan oleh remaja. Berdasarkan analisis data, saya menemukan bahwa konteks yang paling dominan adalah media sosial, terutama Instagram dan TikTok. Sebanyak 18 dari 30 kata atau 60% ditemukan dalam komentar atau caption di media sosial. Contohnya adalah POV, Slay, Pick Me, dan Pansos. Konteks kedua adalah chat WhatsApp. Sebanyak 15 data atau 50% terutama dalam percakapan kelompok atau grup kelas. Contohnya FR, ANW, GWS, dan SPIL. Konteks ketiga adalah komunikasi lisan di lingkungan kampus. Sebanyak 12 data atau 40% terutama dalam percakapan santai antar teman. Contohnya bucin, mager, santuy, dan garing. Yang menarik, tidak ada satupun data yang ditemukan dalam konteks formal atau resmi, seperti dalam presentasi akademik atau komunikasi dengan dosen. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa gaul digunakan secara eksklusif dalam situasi informal. Selain menjawab 3 masalah penelitian, saya juga menganalisis fungsi bahasa dari 30 data berdasarkan teori Halliday. Hasilnya sangat menarik. Fungsi yang paling dominan adalah fungsi personal atau ekspresif yang terdapat pada 24 dari 30 data atau 80%. Artinya hampir semua bahasa gaul digunakan untuk mengekspresikan perasaan, emosi, dan identitas diri. Contohnya FOMO, untuk mengekspresikan rasa takut ketinggalan tren. Mager untuk mengekspresikan rasa malas, dan baper untuk mengekspresikan perasaan tersinggung. Fungsi kedua terbanyak adalah regulasi. Sebanyak 14 data atau 47% yang digunakan untuk mengkritik, memberi nasihat, atau mengatur perilaku teman sebaya. Fungsi interaksional terdapat 23% data, imajinatif 27%, heuristik 13%, instrumental 17%, dan yang paling rendah adalah fungsi informasional hanya 3%. Ini menunjukkan bahwa bahasa gaul tidak digunakan untuk menyampaikan fakta objektif, melainkan untuk urusan relasi, ekspresi, dan gaya. Berdasarkan hasil analisis, saya menarik beberapa simpulan. Pertama, bentuk kata gaul yang paling dominan digunakan oleh mahasiswa adalah borrowing atau serapan dari bahasa Inggris, mencapai 30% dari total data. Kedua, faktor utama yang mempengaruhi remaja menggunakan bahasa gaul adalah keinginan terlihat lebih keren dan modern, serta pengaruh media sosial seperti TikTok dan Instagram. Ketiga, konteks penggunaan paling dominan adalah media sosial, diikuti oleh chat WhatsApp dan komunikasi lisan di kampus. Keempat, dari perspektif fungsi bahasa, fungsi personal atau ekspresif adalah yang paling dominan mencapai 80%. Kelima, secara implisit, penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa gaul bukanlah kerusakan bahasa seperti yang sering distigma, tetapi justru menjalankan fungsi sosial yang vital, membangun identitas kelompok, memelihara hubungan sosial, mengatur perilaku sebaya, dan menjadi wadah kreativitas bahasa. Berdasarkan simpulan tersebut, ada beberapa saran dan dampak. Pertama, bagi pendidik atau dosen, penting untuk memahami bahwa penggunaan bahasa gaul oleh mahasiswa bukan semata-mata kesalahan berbahasa, melainkan pilihan strategis untuk mengekspresikan diri dan membangun relasi sosial.
Pembelajaran bahasa Indonesia yang efektif harus mengakui fungsi sosial bahasa gaul, sambil tetap mengajarkan kompetensi bahasa baku untuk ranah formal. Kedua, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian tentang pergeseran bahasa gaul dari waktu ke waktu, serta studi komparatif antara generasi Z dan milenial. Hal ini penting karena bahasa gaul bersifat dinamis dan cepat berubah. Tentu penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah data hanya 30 kata atau frase, sehingga belum sepenuhnya mewakili keseluruhan bahasa gaul yang digunakan oleh mahasiswa. Kedua, responden wawancara hanya 10 orang, sehingga faktor-faktor yang ditemukan masih bersifat awal dan perlu diuji dengan sampel yang lebih besar. Ketiga, ruang lingkup penelitian terbatas pada mahasiswa di satu kampus, sehingga generalisasi ke populasi yang lebih luas perlu dilakukan dengan hati-hati. Keempat, penelitian ini tidak mengukur frekuensi penggunaan kata gaul dalam periode waktu tertentu, sehingga tidak dapat menggambarkan tren atau perubahan bahasa secara longitudinal. Terakhir, saya cantumkan referensi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu buku Halliday yang berjudul Language a Social Semiotic terbitan tahun 1978, buku Keraf tentang komposisi bahasa Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang analisis bahasa gaul pada komunikasi sehari-hari mahasiswa. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.